warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hoirunisa Irianti dengan NRP 5026241010 kelas A. Di sini, saya akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah Infrastruktur TI dengan lab 2.2.6, Lab Working with Text File in the CLI. Di lab ini, kita diharapkan untuk bisa lebih familiar dengan Linux Command Line Text Editor dan konfigurasi file. Di part yang pertama, kita akan mempelajari Graphical Text Editors, part kedua Command Line Text Editors, dan part yang terakhir kita akan mempelajari Working with Configuration Files. Langsung saja menuju part yang pertama, yaitu Graphical Text Editors. Sebelum kita bisa bekerja dengan text file di Linux, kita harus lebih familiar dulu dengan text editor. Text editor sendiri adalah salah satu aplikasi yang sudah cukup tua yang diciptakan untuk sebuah komputer. Linux dan berbagai macam OS lainnya sudah memiliki text editor yang bermacam-macam juga, dengan berbagai fitur dan fungsi di dalamnya. Beberapa text editor memiliki graphical interface, sedangkan beberapa lainnya hanya bisa digunakan melalui command line. Serta tiap-tiap editor memiliki fitur yang sudah didesain untuk mendukung beberapa pekerjaan yang dengan skenario yang spesifik. Untuk beberapa text editor berfokus pada pemrograman yang meliputi fitur-fitur seperti syntax highlighting, bracket matching, find and replace, multi-line regex, support, spell check, dan fitur pemrograman lainnya. Untuk bisa menghemat tempat dan menjaga virtual machine untuk tetap ramping, maka Cisco CyberOps Workstation VM hanya akan menggunakan SkyTE sebagai graphical text editor, sebagai aplikasi graphical text editornya. Karena SkyTE ini cukup sederhana, kecil, dan merupakan text editor yang cepat, sehingga SkyTE tidak membutuhkan banyak fitur yang advance, tetapi sudah cukup untuk mendukung pekerjaan yang harus diselesaikan di praktikum ini. Langsung saja kepada step yang pertama, kita akan open SkyTE from the GUI atau General User Interface. Yang pertama kita akan login di CyberOps VM. Sebagai analis dengan memasukkan passwordnya CyberOps. Kemudian kita akan menuju ke aplikasi SkyTE dengan cara klik menu, kemudian kita application CyberOps SkyTE, CyberOps SkyTE Text Editor, dan membuka aplikasinya. SkyTE adalah aplikasi yang cukup sederhana, tetapi memiliki fitur-fitur penting di dalamnya seperti tab environment, syntax highlighting, dan lain-lain. Kemudian kita akan disuruh untuk mengcopy teks ini ke dalam SkyTE. Kemudian kita akan menyimpan file ini dengan cara file, kemudian save. Kita akan diminta untuk memberikan nama dari file yang sudah kita buat, maka akan di sini diberikan nama space.txt. Kemudian akan kita simpan. Close SkyTE by clicking the X icon. Kita akan menutup SkyTE dulu, and then reopen SkyTE. Kita buka lagi SkyTE-nya. Klik file, kemudian open, dan kita akan cari file space.txt yang sudah dibuat tadi. Tetapi di sini tidak ditemukan ya space.txt-nya. Terus kita ada pertanyaan, apakah kita bisa immediately find space.txt? Karena di sini tidak langsung terlihat, berarti kita jawab no. Ternyata walaupun SkyTE sedang berada di directory yang sudah sesuai dengan tempat di mana kita menyimpan space.txt tadi, tetapi tidak bisa dimunculkan karena SkyTE hanya akan menampilkan extension yang sesuai dengan standar mereka. Dan txt bukanlah extension yang bisa ditambahkan secara langsung oleh SkyTE. Oleh karena itu, untuk menampilkannya, kita akan mengklik drop down menu yang di bawah ini dan memilih all files yang ada bintangnya.
Nah, baru kita bisa melihat ada file space.txt yang sudah kita buat tadi. Bisa kita buka. Sesuai dengan file tadi ya isinya. Kemudian kita close jika sudah selesai. Step yang kedua, kita bisa membuka SkyTI dari terminal. Merupakan cara lain untuk membuka SkyTI berupa dengan command line. Yang bisa dilakukan, kita akan buka terminal. Kemudian, setelah terbuka, kita disuruh untuk mengetik ls untuk bisa melihat direktori dari VM kita. Kita ketik ls. Ini adalah file-file yang ada di direktori tadi. Ada desktop, documents, downloads, lab support and files, second drive, dan space.txt kita. Lalu, karena sudah ada space.txt, maka artinya kita tidak perlu memprovide path information lagi untuk membuka file. Selanjutnya kita bisa membuka space.txt dengan mengetik skyti space.txt untuk membuka aplikasi SkyTI. Sudah langsung bisa terbuka aplikasi SkyTI-nya, tetapi di terminal ini masih bisa dilihat ya, tidak lagi muncul seperti ini, hasil dari prompt ini. Kenapa? Why is the prompt not shown in the terminal? Because terminal segera mengeksekusi command line ini dengan membuka space.txt aplikasi SkyTI. Oleh karena itu, tidak bisa menerima prompt atau tidak bisa membuka prompt dari command line ini. Jawabannya because. Jadi intinya kenapa tidak dituliskan lagi desktop, dokumen, downloads, dan lain-lain hingga space.txt, karena terminal langsung mengoperasikan command line ini dengan membuka aplikasi SkyTI. Jadi tidak perlu dituliskan lagi, atau terminal tidak menerima komen ini, tetapi langsung menjalankannya. Seperti itu. Kemudian kita bisa menutup SkyTI dengan mengklik X. Kemudian kita bisa menutup terminal ini, menuju ke part kedua, command line text editor. Jika graphical text editor merupakan text editor yang convenient dan sederhana dan mudah digunakan, maka kalau command line based text editor ini juga sangat penting di Linux komputer. Yang keunggulan utamanya dari command line based text editor adalah mereka mengizinkan untuk mengedit text file dari remote shell dan di remote komputer. Contoh skenario-nya adalah jika seorang pengguna harus perform administrative tasks di komputer Linux, tetapi sedang tidak berada di dekat atau di sekitar komputernya, maka dengan menggunakan SSH, user bisa memulai remote shell di komputer, kemudian bisa mengoperasikan atau mengedit text file tersebut dengan menggunakan command line based text editor. Di Cisco CyberOps Workstation VM ini memiliki beberapa command line based text editor yang di praktikum ini berfokus di Nano. Ada pula text editor yang sudah sangat terkenal bernama V. V ini sangat powerful sebagai command line based text editor dan sudah dimasukkan ke dalam hampir semua Linux distribution, dan its original kode originalnya pertama kali dibuat di tahun 1976 dan sudah diperbarui dari V menjadi Vim, yang mana merupakan artinya V improved, dan pengguna-pengguna hari ini sudah menggunakan V yang versi sudah diperbarui, yaitu Vim. Nah, karena kurangnya dukungan grafikal, Nano atau GNU Nano hanya bisa dikontrol melalui keyboard dengan cara Command Ctrl Ctrl O untuk menyimpan file dan Ctrl W untuk membuka search menu. GNU Nano juga menggunakan dua baris untuk sebagai list shortcut bar di bawah layar, di layar bagian bawah. Di situ akan banyak shortcut yang bisa kita lihat nanti. Ada pula shortcut seperti Ctrl C untuk membuka panel help nanti. Langsung saja ke step yang pertama di terminal window.
kita akan mengetik nano space.txt untuk membuka text file yang sudah dibuat di part 1. Kita buka terminal, lalu kita ketik nano space.txt. Ini merupakan file yang sudah kita copy tadi ya teksnya. Tetapi di sini kita lihat bahwa teksnya tidak sepenuhnya lengkap. Kalau teks awalnya kan seperti ini ya. Mind-blowingly, ini seharusnya ada lanjutannya, big it is, bla 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 bla, sampai just peanuts to space. Tetapi di sini hanya sampai mind-blow. Hal ini diketahui karena sampai peanuts bla 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 space tadi itu tidak ada enter. Jadi itu adalah satu kesatuan garis teks yang hanya satu garis. Sehingga di GNU Nano ini ditulisnya seharusnya akan sampai sini, sampai melebar sini. Nah, tapi dipotong dengan simbol ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, what character does Nano use to represent that line continues beyond the boundaries of the screen? Simbol ini atau yang dimaksud line shortcut bar adalah ini. Ini adalah shortcut yang bisa digunakan di GNU Nano. Seperti Ctrl X untuk exit, Ctrl G untuk help, Ctrl O untuk write out, Ctrl U untuk paste, dan lain-lain. As shown on the bottom shortcut lines, Ctrl X can be used to exit Nano. Maka kita bisa exit GNU Nano ini dengan Ctrl X. Atau bisa dengan Ctrl Alt Escape or the meta keys. Juga Ctrl J untuk fitur help. Itu saja dari yang part kedua, bisa kita close. Kemudian untuk part ketiga, di Linux semuanya di-treat sebagai seolahnya sebuah file, termasuk memori, disk, monitor output, file itu sendiri, dan directories. Dari operating system standpoint, semuanya adalah file, sehingga tidak mewujudkan lagi jika sistem itu sendiri juga dikonfigurasikan melalui files, dikenal sebagai file konfigurasi. File konfigurasi ini biasanya adalah berbentuk text file yang digunakan oleh berbagai macam aplikasi dan service atau layanan untuk menyimpan adjustment dan setting for that specific untuk aplikasi atau service yang spesifik tersebut. Mudahnya, semuanya di Linux relies on di files konfigurasi untuk bisa dikerjakan. Tapi beberapa files atau beberapa service have not one, tidak hanya memiliki satu tetapi memiliki beberapa file konfigurasi. Users dengan izin level yang sesuai bisa menggunakan text editor untuk mengubah konten dari konfigurasi files. Setelah perubahan disimpan, files akan tersimpan dan digunakan untuk service atau aplikasi yang berguna. User atau pengguna memiliki kemampuan untuk menspesify bagaimana mereka ingin memberikan aplikasi atau layanan untuk bekerja. Ketika di launch atau diluncurkan, layanan atau aplikasi akan mengecek konten dari spesifik konfigurasi dan mengadjust atau menyesuaikan behavior laku mereka tergantung dengan konfigurasi tersebut. Step yang pertama, kita akan locating configuration files. The program author mendefinisikan lokasi dari konfigurasi untuk sebuah program, service atau aplikasi. Oleh karena itu, dokumentasi harus dikonsultasikan ketika ingin mengakses lokasi untuk konfigurasi file. Di Linux, konfigurasi files digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi pengguna yang sering diletakkan di user's home directory, sedangkan konfigurasi files digunakan untuk mengontrol sistem layanan besar yang disimpan di directory etc. Users selalu memiliki izin untuk menulis home directory-nya mereka sendiri dan bisa konfigurasi perilaku dari aplikasi yang mereka gunakan. Step yang pertama adalah kita akan
menggunakan ls command untuk mencatat atau mengelis semua file yang ada di analyst home directory. Kita buka terminal, kemudian kita ketik ls command-nya. Command-nya ada ls -l. Nah, di sini ada file-file yang disimpan di home directory dan ada keterangan tanggal serta waktunya. While few files are displayed, none of them seem to be configuration files. Tidak ada dari ini yang terlihat seperti file konfigurasi. Ini karena convention to hide home directory configuration files by preceding their name with an A. Jadi konfigurasi files ini disimpan dengan dot character yang bisa kita panggil dengan command A. Kita tulis lagi command-nya. Minus. File-file dengan titik di depannya merupakan file-file yang berupa konfigurasi atau disebut konfigurasi file seperti .bash underscore history, .bash underscore logout, .bash rc. Itu adalah file-file konfigurasi file. Use that command to display the contents of the .bash rc file. Kita akan menggunakan command cat .bash rc untuk melihat apa saja yang ada di dalam file bash rc ini. Nah, ini berisi ada sedikit rumit ya konfigurasinya, ada editor sama dengan Vim, VS, dan lain-lain. Tetapi sintaks ini tidak perlu diperhatikan dengan terlalu jeli karena a few configuration include shortcuts to command such as L. In this case, every time you send text, the shell automatically converts that to us. Ini hanya untuk mengubah warna ketika ingin dirubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Yang penting yang harus dipahami adalah user configurations disimpan secara konvensional sebagai files tersembunyi atau hidden files di dalam user home directory. Jadi tidak secara gamblang akan dilihatkan. Sedangkan konfigurasi files terhubung kepada aplikasi pengguna are conventionally placed, ditempatkan secara konvensional di bawah atau di dalam user home directory. Configuration files terhubung untuk sistem layanan lebar yang mana ditempatkan di file konfigurasi yang berhubungan dengan layanan sistem yang lebar ditempatkan di directory etc. Seperti web service, print service, FTP service, email service adalah contoh-contoh layanan yang memiliki pengaruh kepada keseluruhan sistem, and of which configuration files, dan yang mana konfigurasi files ini disimpan di garis miring etc. Nah, yang penting lagi, dibatasi kemampuan untuk mengubah sistem web service ini yang mana hanya bisa dilakukan oleh root user. Kemudian kita akan menulis command ls -etc untuk melihat konten apa saja yang ada di directory etc. Ada banyak ya file-file yang di directory etc ini merupakan file-file web service, sistem web service. Jadi layanan-layanan besar yang bisa dilakukan oleh. Nah, ada pertanyaan. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under /etc bersamaan dengan files konfigurasi yang lebar lainnya? Karena regular user tidak memiliki izin untuk menulis di directory etc. Karena Linux sendiri adalah sebuah OS yang digunakan oleh banyak user atau bisa lebih dari satu user, sehingga menaruh user application configuration files di etc akan membatasi pengguna dalam mengkustomisasi aplikasi mereka.
Sehingga selanjutnya di step yang kedua kita akan editing dan menyimpan file konfigurasi. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, konfigurasi files hanya bisa diedit dengan text editors. Lalu kita akan mengedit bash rc untuk mengubah warna dari shell prompt dari hijau menjadi merah untuk analis user. Yang dilakukan pertama-tama adalah kita membuka aplikasi SkyDE dari CyberOps. Select file, kemudian kita akan membuka file konfigurasi. Nah, karena bash rc ini adalah file tersembunyi dengan tanpa extension, maka SkyDE tidak langsung akan menampilkan file bash.bashrc ini. Untuk menampilkannya kita bisa mengklik all files, dan kita harus mengaktifkan show hidden files karena .bashrc adalah hidden file. Jadi untuk menampilkannya kita akan harus mencentang ini. Nah, kemudian kita buka file bashrc. Nah, untuk mengganti warna, kita akan mengubah kode warna hijau yaitu 32 ini menjadi 31 yang merepresentasikan warna merah. Kemudian kita akan simpan hasil dari editing file ini, save, kemudian kita tutup. Nah, warnanya masih belum berubah dikarenakan terminal yang ini masih menggunakan file .bashrc yang dengan kode warna hijau yaitu 32. Untuk memunculkan merah, kita akan menutup terminal ini sehingga dia akan ketika kita buka lagi, dia akan memproses file yang baru. Nah, sekarang sudah berubah menjadi warna merah. Kemudian ada pertanyaan, did the terminal window which was already open also change color from green to red? Nah, yang tadi setelah kita menyimpan file, kan terminalnya masih terbuka, tetapi ininya masih hijau. Jadi jawabannya tidak langsung berubah menjadi merah ya. Nah, kenapa? Karena di file bashrc ini akan mengeksekusi dan mengaplikasikan file yang sudah dikustomisasi tadi jika terminal dibuka untuk pertama kali. Nah, terminal tadi kan sudah dibuka dari awal, jadi itu kan pertama kali dibuka. Nah, setelah dibuka lagi untuk pertama kalinya lagi, baru dia akan berubah warna. Perubahan yang sama bisa dibuat dari command line with a text editor seperti nano. Dari terminal Windows, kita akan mengetik nano.bashrc untuk launch nano, dan secara otomatis akan meload file bash di dalamnya. Nah, ini ada file yang tadi, tetapi dibukanya di GNU Nano, bukan di SkyDE lagi. Kemudian kita bisa mengubah warnanya dari merah menjadi kuning dengan cara mengubah kode 31 ini menjadi 33. 33 untuk kode warna kuning. Kemudian kita bisa exit dan kita bisa menyimpan perubahan tadi dengan klik Y untuk yes. Filenya the
tetap sama, yaitu menggunakan .bashrc. Kemudian kita enter. Masih belum merah karena sekali lagi file .bashrc ini akan mengaplikasikan perubahan atau melaksanakan perubahan tadi ketika dibuka untuk pertama kali, sedangkan terminal ini sudah dibuka lebih dulu sebelum perubahan terjadi. Nah, tetapi selain untuk menampilkan perubahan tadi, tidak hanya dengan menutup terminal, bisa dengan kita mengeklik komen yang baru. Sekarang dengan mengeklik command bash, kita sudah bisa melihat perubahan dari warna merah menjadi kuning. Maka untuk mengganti file melalui command line sudah berhasil. Bisa kita tutup terminal. Step yang ketiga, editing konfigurasi files for services. Sistem dengan konfigurasi files yang besar tidak jauh berbeda dari user application files atau file aplikasi untuk pengguna. Nginx adalah web server yang cukup ringan yang sudah diinstal di Cisco CyberOps Workstation. Nginx bisa dikustomisasi dengan cara mengubah konfigurasi files tersebut, yang mana terletak di /etc/nginx. Yang pertama bisa kita lakukan adalah membuka Nginx configuration file in nano. Ini di dalam terminal lagi. Konfigurasi files yang digunakan di sini bernama custom_server.conf. Kemudian kita akan menggunakan sudo nano -l sebagai promnya. Dengan direktori etc nginx /custom_server.conf. Nah, dengan passwordnya adalah CyberOps. Nah, ini merupakan isi dari file custom server untuk Nginx yang ditampilkan di dalam GNU Nano. Parameternya ada banyak, tetapi kita akan mengkonfigurasi hanya dua, yaitu port Nginx license on for incoming connection dan the directory akan serve web page from form, termasuk index.html homepage file. Notice that at the bottom of the window above the nano comments, the line number is highlighted and listed. Di bawah dari Windows dan di atas komen di highlight dan di listed. Kemudian di baris yang nomor 39 kita akan mengubah port number dari 81 menjadi 80. Kemudian mengubah path dari user di parameter nomor 47 menjadi ditambahin text_id_left. Note, hati-hati untuk tidak mengubah semikolon di akhir sintaks.
Pertama-tama kita akan membuka konfigurasi files Nginx di Nano dengan cara typing nano sudo nano -1 slash direktori etc nginx custom underscore server.conf. Kemudian kita buka. Untuk password analisnya CyberOps. Maaf, ada typo. Dunano nl slash ptc nginx custom underscore server.conf. Nah, ini adalah isi dari file custom server Nginx yang dibuka di Nano. Ada banyak parameter di dalamnya, tetapi kita akan konfigurasi dua hal, yaitu port Nginx listens on for incoming connection and the directory it will serve the page from, including the index.html homepage file. Nah, kita akan mengubah parameter yang di baris ke-39 Selanjutnya, kita akan membuka konfigurasi Nginx di dalam Nano yang bernama customserver.conf. Kita buka terminal. Cara membukanya dengan mengetik sudo nano -l slash etc slash nginx slash custom underscore server.conf. Dan untuk password for analyze-nya CyberOps. Nah, ini adalah file konfigurasi file dari Nginx yang bernama custom server. Ada banyak parameter di dalamnya, tetapi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hanya dua, yaitu port Nginx listens on for incoming connection and the directory it will serve web pages from, including the index.html homepage file. Nah, kita akan mengubah baris yang ke-39 dari 81 menjadi 80-80. Baris ini 81 menjadi 80-80. Kemudian pindah ke baris 37, kan mengubah atau menambah text underscore id underscore lab slash sebagai catatan di sini untuk berhati-hati terhadap semikolon yang berada di akhir sintaks, karena apabila nanti tidak sengaja terubah maka akan menyebabkan error di startup. Kemudian bisa kita simpan perubahan ini dengan Ctrl X, lalu yes, dan pastikan nama filenya sama, yaitu custom underscore server. Sudah betul, kita enter. Type the command below to execute Nginx. Kita akan mengeksekusi Nginx yang sudah dirubah dengan sudo nginx -c custom underscore server.conf. Enter. Kemudian kita akan buka web browsernya.
Kemudian kita akan launch web browser dan mengetik address bar 127.0.0.1.2. Dan kita visit. Congratulations, as a part of the working with TextFile Lab, you have successfully configured Nginx. Maka kita sudah sukses untuk konfigurasi Nginx. Kemudian, after successfully open Nginx homepage, look at the connection message in the terminal host. Kita lihat connection message. Kita enter. Terjadi error. Hal ini karena what is the error message referring to? The error message generated karena web ini sudah sukses untuk terkoneksi, dan error karena adanya missing favicon.ico file yang ada di lab support file directory. Jadi errornya to shut down Nginx web server, please enter to get a command prompt and type the following command in the terminal window. Dengan mengetik sudo kill Nginx. Lalu kita bisa mengetes apakah Nginx server is indeed shutdown, sudah benar-benar di shutdown, dengan membersihkan history dari web. Kemudian membuka lagi. Sudah tidak ada history lagi. Membuka kembali web page homepage-nya dengan address yang sama. No, does the web page appear? Tidak muncul. Kemudian, can you edit the etc. Nginx custom configuration file with CITE? Kita coba apakah bisa. Di terminal ini kita akan ketik sudo site etc Nginx custom configuration.conf untuk membuka site sebagai root user. Nah, kita bisa membuka ya di CITE ini sebagai root user dan bisa mengedit file custom configuration. Berarti jawabannya sudah. Kita melanjutkan di reflection. Depending on the service, more option can be available for configuration. Berdasarkan atau tergantung pada layanan, banyak opsi-opsi bisa tersedia untuk melakukan konfigurasi lokasi file, sintaks, dan parameter yang tersedia bisa berbagai macam, bisa berbentuk berbagai variasi untuk layanan-layanan. Selalu konsultasi dokumentasi dari informasi.
Kemudian, permission atau izin adalah hal yang sangat umum untuk menyebabkan sebuah problems atau permasalahan. Maka dari itu, make sure atau pastikan kalian memiliki perizinan yang benar sebelum mencoba untuk mengedit file konfigurasi. Lebihnya lagi, service atau layanan harus di restart before the changes take effect. Jadi terminal atau service harus di restart untuk bisa menampilkan perubahan yang sudah dibuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam praktek.